بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abayna ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahan nas wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul alamatun nifaq salasah idza haddatsa kadzdzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Muttafaqun alaih. Ayol muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin, Jemaah Ta'lim Ba'dal Maghrib rahimakumullah. Pertama dan utama sekali puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kehendaknya lah alam ini berputar. Atas kehendaknya pula lah waktu berjalan sehingga saya sampai di Tanah Kampar, tepatnya pada bulan September 2021. Dan tanggal 20 hari ini alhamdulillah Allah berikan waktu untuk bertemu dengan saudara-saudaraku muslimin muslimat yang ada di apa namanya? Sopang ya, bukan lereng ya, Sopang ya. Ya di Sopang. Mudah-mudahan silaturahim ini akan terhubung karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka hubungkanlah silaturahim. Kan yo tubuh ya. Lapau mbo ya. Sampai di lupa lo balik namanya tadi. Sopang ko kan awak lah lapa
Ya, tapi dek kenal dengan bapak ibu di sini. Kita masuk ke rumah kemudian ya makan. Karena silaturahim sudah terjalin. Antu panjang umur jadinya. Kalau lapataruh manaruh, maka akan pendek juga umur kita itu. Walaupun ajal istilahnya, kata Allah ajal itu ditentukan, tapi ada perjalanan itu. Alhamdulillah, langkah kaki ayunan tangan kita dari rumah masing-masing, semoga Allah jadikan ibadah untuk datang ke rumahnya yang mulia ini. Salat dan salam kita doakan kepada Allah, moga disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali banyak atau ada yang lebih tua dari saya di sini, dan barangkali juga ada yang lebih alim dari saya yang ada di kita ini. Maka yang pertama, maafkan saya, pertama Bapak Ibu duduk ikolah di atas Pak. Kok nanti sabalah balakang lata balakang kan? Kok nanti samping tentu dierang-erang mencaliknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi bukan saya lebih pandai dari Bapak Ibu. Kemarin ada chat dari Nanda Sauki Nursam. Ustadz masih di Jakarta katanya. Maka saya balas, saya sudah di Bangkinang. Jadi di situ ada nampak ya istansah untuk minta nasihat. Saya ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi mengatakan hakul muslim alal muslim itu sittah. Dia Sauki ya. Kita pelajari dulu di Manda di MAPK. Hak muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6. Di antaranya itulah izastansoha fansoha. Kalau dia minta nasihat, nasihatilah. Jadi Ustadz Sauki, Nanda Ustadz Sauki minta nasihat disampaikan di masjid kita ini. Jadi perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir, bukan saya yang terbaik, bukan terpandai, tetapi karena memang kita orang muslim ini harus nasihat, saling menasihati. Malam ini izinkan saya berikan sedikit oleh-oleh yang saya ambil dari surat Al-Ahzab ayat 72 di awal tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sungguhnya kata Allah, kami tawarkan amanah itu kepada langit dan bumi dan kepada gunung-gunung. Jadi penawaran amanah pertama kepada langit, bumi, dan gunung. Fa'abaina, mereka bertiga enggan, kata Allah. Tidak mau. Ayah milnaha, memikulnya. Jadi bumi, langit, dan gunung-gunung tidak mau memikul amanah itu. Wa hamalahan nas, dan diterima dan dipikullah oleh manusia, insan.
wa hamalahal insan. Lalu amanah itu dipikul oleh insan, lalu Allah katakan innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia itu zalim. Zalim itu aniaya. Aniaya itu kalau kita bahasakan dengan kita berbuat sesuatu yang merusak untuk dirinya. Itu aniaya dan orang lain. Jahula, jahil. Ada orang mengatakan jahil itu bodoh. Sebenarnya jahil itu bukan bodoh. Pura-pura bodoh. Atau istilahnya tidak mau tahu. Jahil. Jadi orang jahiliyah dulu, zaman jahiliyah itu adalah zaman bukan kebodohan. Pintar orang saat itu. Banyak kemajuan, perdagangan hebat. Bahkanlah sampai orang itu berdagang ke Eropa dari Arab. Bijahula itu adalah tidak mau tahu terhadap hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita garis bawahi Bapak Ibu, yang akan kita bahas adalah amanah. Ini saya datang kemari itu amanah. Kalau ndak ado nantabao beko pulang di Bapak Ibu berarti itu kurang amanah. Masalah pengamalan itu yo tagantuang ka kita masing-masing. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama antal balagh, engkau hanyalah penyampai. Rasul itu hanya penyampai. Oh, mau kita terima, mau tidak, mau engkar kita, mau taat kita, itu kita. Jadi tidak ada kerugian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaupun dulu Abu Jahal dan kawan-kawan tidak menerima syariat yang beliau bawa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sedikit kembali sebelum taruh lo, tadilah disampaikan oleh Ustadz pengurus, dek mulai kita tadi jam 7, setengah 8 itu sudah isya. Kalau tidak salah, lewat 2 menit ya. Jadi mudah-mudahan bisa selesai sampai setengah 8 itu. Kalau belum bisa selesai, bagaimana Bapak Ibu, bisa kita tambah step. Saya jamaah juga kita nanti. Ya. Kita berjamaah juga salatnya nanti. Pindah banyak ada tambahnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau lah banyak bana, beko mengecek banyak dutonya ndak Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi amanah. Apa itu amanah? Sering disampaikan amanah, amanah. Jadi sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang baru, barangkali yang pertama kali mungkin dari tempat-tempat itu adalah sorga. Lalu di sana akan diciptakanlah Adam. Lalu Adam diberi titah. Wahai Adam, sudah diberinya pasangan Hawa yang sebelumnya hanya Adam saja. Itu yang manusia itu tadi. Lah dibuat tinggalnya di dalam serugo. Ndak ada tampek dan saranca itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lah bisa berjalan-jalan, lah bisa selfie di situ. Ya. Cuma ndak bisa dikirim mode kini kok.
lah sanang beliau tu di sinan masih kurang jualai, dilihatnya lah ada burung yang berpasangan, sehingga dia merasa sepi, tidak ada kawan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangannya. Setelah dapat itu apalagi? Nikmatilah wahai Adam, nikmati kalianlah surga ini. Nikmatilah, tapi jangan kalian jangan dokek-dokek ke pohon yang itu. Nanti kalau kamu ke sana lalu kamu melakukan hal-hal misalnya memakan dan sebagainya, maka kamu adalah orang yang zalim. Lalu Adam bagaimana? Fa'azallahumasyaitan, maka mereka digoda dan digelincirkan oleh setan. Amanahkah Adam alaihissalam? Allahu a'lam. Dari satu sisi beliau adalah agak amanah, karena di awal juga Allah katakan, wa iz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilum fil ardi khalifah. Itu di surga itu. Wahai para malaikat, saya akan ciptakan di bumi seorang khalifah. Jadi ada orang yang bertanya, Ustaz, jadi batu andai Nabi Adam hendak makan buah khuldi itu tentulah di sarugo gitu, Ustaz. Ya jawabnya bisa iya dan bisa memang tidak. Karena memang Adam itu diciptakan di sorga untuk dijadikan khalifah di bumi. Itu dalam Al-Quran kita. Sebab tidak ada yang boleh ya masuk ke sana kalau tidak berdasarkan ibadah. Jadi masuk sarugo itu tidak bisa masuk baitu saya. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi melanggar amanah, digelincirkan oleh setan Adam, lalu turunlah ke muka bumi. Jamaah ta'lim rahimakumullah. Itulah amanah. Jadi kalau kita buat definisinya bahasa wak, amanah itu adalah sebuah kepercayaan yang diberikan kepada seseorang yang harus dijalankannya sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Itu bahasa amanahnya. Jadi kalau manusia ini penerima amanah. Jadi kadang-kadang orientasi kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaulah amanah itu hanya pemimpin, ya anggota DPR-nya, atau bupatinya, camatnya, atau kepala desanya. Nah, salah seketek beko dikatakan itu Pak Bupati itu ndak amanah, itu dah. Iko tidak dilaksanakan, ini tidak dilaksanakan. Kebanyakan kita kan begitu banyak menuntut, sementara kita lupa bahwasanya kita sendiri juga dapat amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amanah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita? Sama dengan amanah Nabi Adam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kebanyakan manusia itu banyak menuntut amanah, sementara melaksanakan amanah banyak yang tertinggal. Aku yang susah. Tetapi tidak salah juga barangkali Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Masalah amanah ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah masalah yang tidak akan hilang, yang tidak akan hilang dari pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala kelak setelah kita dipanggilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu qudama abdin, tidak akan berpindah tumit kaki dari seorang hamba atau manusia itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat, hatta yus'al an arba', sampai dia bisa menjawab 4 perkara yang disampaikan kepadanya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sudah setahun di Siko, di sini sudah setahun, Allah setahun di Siko, Allah pai ceramah, alhamdulillah di Bangkinang, Salo, dan ini pertama kali di Kuok. Tapi kalau pengajian alhamdulillah nanam becalik, nan nampak diambo langsung, ya alhamdulillah. Masjid mundak lo baca tadi Ibu, Masjid Baitus Solihin, Nurul Musallin. Kalau pengajian malam ba'dal maghrib hatta isya, ayo alhamdulillah, baru ini yang paling banyak saya lihat. Tidak boleh sombong dah Bu. Ya, beko hebat ambo, itu tidak boleh itu dah. Tapi kenyataan. Kemudian yang kedua, jamaahnya bervariasi. Lainan mudo, lainan tuo, lainan bujang, lainan anak, lainan gadih. Biarpun di mana maunya itu yang gadang tuh, Islamic Center. Kalau ndak pengajian khusus, saya juga melihat tidak ramai. Tapi kalau pengajian khusus, saya diperintah Kementerian Agama mengadakan pengajian Islamic Center, tanya kan, kehadir. Itu diambil absen sagalo pegawai Kemenak tuh Bapak Ibu. Anda bisa ndak datang dong? Anda datang ke situ main-main HP karena Jawa. Ini alhamdulillah hanya barangkali pengumuman, alhamdulillah kita bisa hadir. Dan raso-rasonya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama yang bapak-bapak lah kok. Yang bapak-bapak yo kecek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat laki-laki itu di masjid. Duo yang membolehkan di rumah, aiko cie yang datang kok. Hujan lebat, hujan indak dah, hujan lebat. Kalau hujan rinai indak dah. Karena Rasulullah dalam hadis tidak rela umatnya itu kotor, ya, berjalan ke masjid itu. Akan ada keringanan itu. Yang kedua sakit. Jadi setelah kita salat maghrib, kamanga waklai di rumah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pengajian mungkin sekali seminggu atau sekali 2 minggunya. Duduklah kita di masjidnya. Yang ibu-ibu terserahlah. Mau datang alhamdulillah, mau tidak datang juga tidak masalah. Tidak berdosa do ibu-ibu. Cuman kalau datang Bapak halo. Nah, mana mau tidak berdosa dapat pahala.
baguslah dapat pahala. Dapat dosa jangan. Bisakah? Bisa. Jadi ibu-ibu datang ke musaji, bersihkan niat yang pertama, kedua jangan datangkan fitnah. Jangan menimbulkan fitnah. Iko bakapi beko talakuang dari rumah, papakai tumi tinggi lo, ala malenggok-lenggok lo berjalan mereka, apa ju sampai lo, itu tidak jadi mendapat pahala datang ke masjid yang ibu-ibu. Dosa yang dapat itu, fitnah yang dapat. Kalau rumah tidak begitu jauh, pakailah talakuang mukena dari rumah, sehingga memang kita sudah menutup aurat. Itu juga amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita lihat tentang amanah. Banyak orang sekarang amanah itu dicari-cari, ya. Apa contoh amanah yang dicari? Banyak, ya. Kalau pengurus masjid, itu dicari, itu artinya orang mencari. Kalau pengurus masjid, imam masjid itu jamaah mencari, orang lain mencari. Tapi kalau sudah, ya, camat, kepala desa, itu pribadi yang mencari sekarang. DPR, ya, pergi ke sana kemari, tapaso, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemarin saya ketika di Pasaman itu masih berulang-ulang Bapak Ibu. Jadi ambo orang Pasaman, Bu. Saya pernah tadang Bu Pasaman. Lah iya di mana tuh, Bu? Sumbar. Arah ke mana arahnya tuh? Ke Solo. Arah ke Medan. Jadi bisanya lintas tengah. Kalau dari Pekanbaru lintas tengah. Ini kan ada lintas timur ke Medan. Itu tidak kapan sobok-sobok itu dah. Ya. Kalau lintas tengah, Bukit Tinggi turun sekitar 65 km, dapatlah ibu kota Kabupaten Pasaman, Lubuk Sikaping. Sudah itu 60 kilo lagi terus ke utara, barulah dapat Kecamatan Rau. Dari Kecamatan Rau itu 2,5 kilo arah utara juga ada peklah SPBU. SPBU itu sekitar 50 meter, basobok juru mahawak, Bu. Jadi sanang mencarinya. Pasaman di Rau dake SPBU. Namanya tadi Idrus. Yang memanggil Ustadz barangkali baru Sauki, karena ini murid emboh. Mudah-mudahan jadi Ustadz rancak juga. Ustadz Sauki, ada Dendiriono, Ustadz Dendiriono, lah Ustadz sadonya, Bu. Ada Ustadz Mursal tuh di situ rumahnya. Banyak Ustadz. Ada yang di masjid apa itu Islamik juga, dokter lupa namanya. Banyak mana Bapak Ibu orang Riau ini yang anak saya. Lah doktor, lah profesor surang. Cerita kita, Bu, itu enaknya jadi guru. Jadi Bapak Ibu kalau jadi guru, itu. Kemarin anak saya Bapak Ibu wisuda di IPB. Sudah 5 tahun mengambil S2, kalau tidak selesai kemarin DO. Alhamdulillah selesai. Kenapa tidak selesai? Panjang ceritanya. Inyo pegawai tes dalam kuliah, tes dan lulus, kemudian bersuami, kemudian lahir anak dan sebagainya, dan alhamdulillah selesai. Pergilah kami dengan istri. Tadi sudah diterangkan oleh Ibu, oleh Ustadz Sauki tadi.
Sampai di sana dapat telepon, Pak terus ke Bandung, Ustadz terus ke Bandung. Telepon datang dari kakak kelas barang Esad, tak kakak kelas tak adik kelas dari Sauki. Dikirimnya mobil, akan sandang tuh Bu. Kirimnya mobil dari Bandung ke Bogor. Lalu mobil itu membawa ke Bandung 3 hari di Bandung. Dengan sopir-sopirnya itu juga di Bandung 3 hari itu. Kemana saja bawa. Kita diperintah tentu jalan saja. Baiklah bawa ustadzku kasinan, bawa kasinan, bawa kasinan. Alhamdulillah kembali. Kemudian terakhir bertemu dengan kelasnya juga. Sekarang sudah doktor di Kejaksaan Agung, orang Pulau Gadang, Dr. Armansyah. Ketemu kami dan alhamdulillah silaturahim bagus. Terakhir kami bertemu malam dan besoknya hari Rabu saya berangkat ke Pekanbaru. Nah, Sumando Arman. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah guru. Tapi sakitnya banyak juga Bu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada amanah. Jadi amanah itu sekarang banyak dicari-cari orang. Padahal kalau dia tahu jabatan, apa kata Nabi Muhammad SAW? Jabatan itu andai kamu tahu adalah ya sebuah penyesalan kelak di akhirat. Kalau kita sekarang mencari-cari, nak jadi kepala desa kini Bapak Ibu, kalau indah ado pitih agak 100-200 nggak payah juga duduknya tuh. Takut di kampar ya. Apalagi anggota DPR. Kita mencari. Setelah dapat nanti syukuran. Bersyukur sudah dapat jadi anggota DPR, atau sudah dapat jadi bupati, sudah dapat jadi kepala dinas. Kemudian apa lagi? Setelah itu banyaklah yang dapat. Kaum muslimin jemaah ta'lim rahimakumullah. Kalau kita menjadi seorang yang jujur dan bisa kita mempertanggungjawabkannya kepada Allah dan kepada manusia. Contohnya Nabi Yusuf alaihi salam. Apa kata Nabi Yusuf alaihi salam? Ij'alni ala khazaini ard. Ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Surat Yusuf ayat 55. Jadikan saya, kata Yusuf, wahai raja, jadikan saya bendahara negara ini. Saya hafiz, orang yang bisa menjaga, alim dan punya ilmu pengetahuan. Kini mah banyak orang yang tidak balimu tu dah, piti dan banyak. Piti banyak lalu duduk, apa yang kita dapatkan? Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan ikut-ikut. Kamu nanti akan bertanggung jawab. Duduknya seseorang itu kalau kamu menerima uang. Kalau kau dipilih-pilih saja dia, tidak perlu berapalah uang itu. Masalahnya kita amanah tadi. Kok kadang datang satu mengasihkan uang 200.000. Datang dari partai ini.
Alah lakadita alah jadi malam untuk memilih itu datang 1.000.000. Diambil lagi. Lalu dipilih dan 1.000.000 dan 200 tinggal. Ya, sudah itulah berjalan-jalan bersarawa pontong ka ilimu dik lai. Ala dek itu lagi lo orang dia awak, itu kanlah badoso awak. Kita dipertanggungjawabkan semua nanti. Kata Rasulullah SAW, memilih pemimpin itu kita pilih orang yang bisa melaksanakan amanah. Sudah. Oh, dikasihnya kita duit, ya terserah dia. Kita kan tidak minta. Tidak dikasihnya duit, dia juga kita pilih. Karena orangnya amanah. Tapi rasanya itu memang, kalau orang yang amanah, insya Allah tidak ada, tidak perlu bana. Angku kini dapat tampek basah yo ini na'udzubillah. Ada tempat-tempat itu Pak, tempat basah Bu. Ya. Kalau misalnya di apa? Ya. Di Kementerian Agama, karena saya orang Kementerian Agama. Itu di Kementerian Agama itu yang istilahnya tempat yang banyak perputaran uang itu di pendidikan, kemudian haji. Ya. Nah, kalau di kepala dinas itu biasanya, itu Kimpraswil dulu atau PU ya. Ada tempat yang kering. Nah, di Damkar itu kering katanya itu. Karena Jawa akan mati kapanjang saya. Di ma api dan gadang itu dan kawak kaja dan kawak matian. Ada pipiti sakete lo tuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita lupa, manusia ini sudah lupa. Padahal kata Rasulullah, itulah penyesalan kelak di akhirat. Jadi orientasi orang kini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan lagi akhirat. Bukan lagi akhirat. Kalau akhirat orientasinya, insya Allah negara kita ini akan makmur. Kalau pemimpinnya sudah adil, sebenarnya sama saja, antah sia dan salah. Antah kolah calon pemimpin konan salah, antah kolah rakyat yang salah. Yang kama mimpin ko rasodinyo kalau indak mahagih hendak kata pilihnya. Nan rakyat ko ba itu loh. Apa nang kadiarok beko dak kado gitu dagingnya awak do apa-apa indak cenya. Kalau lah duduknya beko ndak takananya dia awak. Akini masonya. Itu loh. Jadi sudah sama, mengkondisikannya itu sudah sama antara yang akan dipilih dan pemilih itu. Jadi bagaimana kaum muslimin rahimakumullah kalau awak itu dan satu awak lain. Indak satu awak. Asian kadu dua. Kita biarkan saja orang yang tidak ada kuat agamanya, tidak jelas. Siapa yang akan meneluruskan? Nah, jadi harus ada model-model Ustadz Sauki kah? Pegawai negeri. Enggak pegawai negeri kan? Kalau ambo jamin tentu enggak ambo jamin Pak ya. Tapi kalau anak MAPK insya Allah amanah. Anak didik ambo di Kota Baru MAPK, pijan tersinggung yang man ya, yang man ibu itu man dulu tuh. Istri ambo man Kota Baru dulu Bapak Ibu. Tapi kami yang di MAPK-nya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di Riau pun sudah ada MAPK. Jadi kalau ingin anak kita istilahnya mengabdi kepada kita, kepada agama, kepada negara dengan ikhlas, carilah sekolah yang agama.
carilah sekolah yang agama. Banyak untungnya Bapak Ibu. Kita didoakannya. Keteknya baru kita biasakanlah beragama. Dari kecil dia sudah mendoakan kita, kemudian nanti sudah besar dia, kita tanggung jawab agak ringan. Subuh sudah bangun sendiri dia, sudah salat sendiri dia. Coba kalau tidak sekolah ke agama. Kita kan punya anak, saya juga punya anak Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sampai sekarang membangunkan juga baru. Itu subuh pakai HP Pak. Sebab yang tinggal di rumah sekarang anak bujang baduo. Jadi anak bujang cie di Aceh, yang keteknya, yang kocieknya tinggal di Aceh sedang kuliah. Yang nomor 2 itu juga di rumah tinggal, belum beristri. Itu setiap subuh telepon dulu suruh salat. Karena dia dulu agama lain, tapi di umumnya sanawiyah, di aliyah. Coba yang di pesantren, tidak ada, dia yang bangunkan kita. Jadi tanggung jawab itu bertambah ringan. Kemudian tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang pertama, yang akan ditanya nanti sebelum dia melangkah dari tempatnya itu, an umuriha fima afnah. Umur kemana dihabiskan. Kalau umur kita Bapak Ibu sekarang katakanlah 60 tahun, buatlah 50 tahun, garansinya 15 tahun. Kalau yang perempuan lebih awal, kadang 12, kadang-kadang 13 atau 14. Kalau laki-laki rata-rata 15. 50 kurang 15, 35 tahun. 35 tahun itu yang akan kita pertanggungjawabkan. Ada seorang ulama pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu dia menghitung dosanya. Bapak Ibu pernah menghitung dosa? Kira-kira? Belum ya? Hitung beko malam. Ya? Hitung umur ibu. Umur bapak hitung. 60 potong 15, 45. Ya, 45 setahun berapa hari? 360 hari. 360 kali 45. Anda pandai menyebutnya lah itu. Berapa jumlahnya itu? Itu satu saja dosa satu hari. Dan banyak-banyak. Satu dosa kita satu hari berarti 360 dosa satu hari. Kalau 45 tahun berarti 360 kali 45. Itu dosa kita. Kalau satu. Yakinkah ibu satu dosa ibu satu hari? Bapak lah yakin Pak. Kalau ambo untuk ambo tidak yakin Pak. Jadi makanya banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur kaya tambah, kalau tidak nanti saya siksa. Banyak kita bersyukur. Yang memasukkan kita nanti ke surganya Allah itu bukan ibadah itu. Ibadah itu istilahnya adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepatuhan kita kepada Allah itu sudah dinilai Allah, bukan ibadahnya. Kalau ibadahnya yang dinilai oleh Allah tidak akan seimbang dengan surga yang akan didapatkan. Para banalah awak sembahyang tu, bara lamo.
Apalagi salat sendiri. Kita ini kan begitu, kalau salat sendiri, oh seperti ayam makan ya, cuk 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 cuk. Kalau sendiri, panjang sedikit imam itu membaca apa? Itu si anu itu imam, nah panjang mana ayatnya aja. Ya. Itulah yang akan kita harapkan ke surga. Tidak, ketaatan kita itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pahala dari ibadah kita itu tidak seimbang, makanya banyak bersyukur dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kemana digunakan? Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an jasadihi fima ablah. Badan koha kama bagunuan. Tangan ini untuk apa? Mata ini untuk apa? Mulut ini untuk apa? Ada kita manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala mulut, sudah seumur hidup belum pernah menamatkan Al-Quran. Islam itu alun pernah tamat di Al-Qurannya, kitab sucinya. Kalau dikatakan ini Al-Quran nanti Bapak penyelamat, ini ada syafaat Al-Quran ini. Ada juga yang tidak pernah tamat lah, umur 65 tahun belum pernah tamat lah. Oh tapi tidak pernah Ustaz, awak kan mengaji mana dibuka itu yang dibaca. Agak sekali tamatkanlah. Setelah itu tasarah lah. Nak di mabuk halamannya tasarah lah. Tapi agak sekali tamatkanlah. Nanti ditanya oleh Allah, lah pernah baca kitab Ambotu Sadonyo aja. Pak kecewa. Ain mata kemana digunakan? Apakah hanya untuk dunia saja? Begitu juga kaki, tangan. Lalu yang ketiga kaum muslimin rahimakumullah, an amalihi wa an ilmihi maza amila bih. Ilmunya yang ngado tu kamanya gunuan. Kita kan diwajibkan menuntut ilmu. Sudah kita tuntut kemana digunakan? Apakah untuk membodohi orang kah? Atau untuk mengajak orang kepada keburukan kah? Mengajak orang kepada kebaikan kah? Kita yang tahu. Lalu yang keempat kata Rasulullah SAW, wa an malihi min aina iktasabahu. Dan dari hartanya dari mana dia dapatkan, wa fima anfaqahu, dan kemana dia gunakan. Apakah hanya untuk makan? Ya rezeki itu kalau banyak ada hadnya, ada zakatnya. Ya ada zakat. Saya kan pegawai kan nggak ada zakatnya itu. Memang di dalam kitab hadis itu tidak ada zakatnya. Tapi kalau kita hitung-hitung, pegawai itu banyak uangnya daripada petani. Kok mereka berzakat, kita tidak? Jadi harus kita pelajari juga. Ambon tidak pernah sampai zakat ya Rasulullah. Ustaz, bagaimana? Ya kita keluarkanlah sedekah, atau kita ikuti, kan imam itu kan ada itu. Imam Hanafi itu dia haddus zakat itu tidak ada. Batasan zakat bagi Imam Hanafi itu tidak ada. Kalau bapak ibu pergi ke ladang, dari ladang membawa misalnya 1 karung cabai atau terong atau bayam, kalau dalam Imam Hanafi itu dikeluarkan, diambil agak sagadang iko kabeknya agian kaurang, selesai, tidak memberatkan. Tapi imam yang lain ada batasan. Tapi kalau hanya sekedar batasan yang kita harapkan, kapan kita akan memberi? Muslimin rahimakumullah. Dalam surat Al-Quran dikatakan tentang harta.
itu nanti manusia kita kok Pak Ibu nanti meminta kepada Allah untuk dihidupkan lagi. Dihidupkan lagi, kemudian apa yang dikatakannya? Ya Allah, hidupkanlah saya akan salat. Ya Allah, hidupkan saya akan puasa, saya akan haji. Tidak ada. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau dia dihidupkan, saya akan berimpak. Fa'as-saddaqa, saya akan bersedekah. Ya, jadi saya akan bersedekah. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala memberi kita rezeki, tidak perlu istilahnya memberi, pokoknya tetaplah. Kalau kita merasa kita miskin, sedekah miskin kita berikan, artinya kecil kita berikan. Kalau kita merasa sudah bagus sedikit kita berikan. Pokoknya jangan tidak. Karena nanti kita akan menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta untuk dihidupkan. Hati-hati dengan harta ini, kata Rasulullah SAW, dari mana dapat? Ya. Sumbernya dari mana? Jalannya kemana? Jadi itu amanah tadi. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, terakhir, bahwasanya segala yang ada pada diri kita dan melekat pada diri dan yang berada di sekitar kita, itu adalah amanah yang wajib kita tunaikan. Anak amanah dari Allah, harta amanah dari Allah, kekayaan amanah dari Allah, kemiskinan amanah dari Allah. Sekarang kita kan itu banyak. Kalau kita sekarang yang banyak manusia itu bagaimana kaya? Ya Allah, berilah rezeki yang banyak, yang luas. Kekayaan. Memang kalau kaya, alhamdulillah banyak yang bisa kita lakukan. Kita bisa berzakat, kita bisa sedekah, kita bisa naik haji, bisa infak, bisa semuanya. Tetapi kalau tidak hati-hati, pertanggungjawabannya benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling terakhir nanti masuk surga adalah orang-orang yang kaya. Yang kayu yang terakhir masuk surga. Kalau yang miskin capek. Sama saya tunjuk kalau pai awak bapak ibu ke supermarket ya, kan pai awak ke apa SKA Pekanbaru ya. Masuk SKA lewat ke pulang yo Bali di situ piti awak saketeknya mah Bali peci haji cie baju singlet cie lah awak kaman calik-calik ke situ. Bagaimana di pintu nanti? Lamakah ibu di pintu itu? Di pintu kasir itu lamakah? Tidak. Cik katanya, cik katanya, lah sekian bu, lah pergi. Tapi lihatlah orang yang banyak uang itu. Orang yang banyak uang itu lihatlah, diantrikannya dulu. Dicek satu-satu terus. Ada yang sampai setengah jam baru selesai, baru dia keluar. Di hadapan Allah nanti begitu. Makanya jangan bapak ibu meminta rezeki yang luas, jangan. Tidak ada agama kita mengajarkan rezeki yang luas itu.
rizqan mubarakan. Allahumma inna nas'aluka, ulangi, salamatan fid din, selamat dalam agama, afiatan fil jasad, sehat badan. Itu apa lagi? Ziyadatan fil ilmi, bertambah ilmu, wa barakatan fil rizki, berkat rezeki, wa taubatan qoblal maut, beri taubat ketika belum mati, wa rahmatan indal maut, mendapat rahmat ketika akan mati, wa maghfiratan ba'dal maut, dan dapat ampunan setelah mati. Itu agama kita mengajarkan. Jangan pernah lupa, Bu, Bapak, yang mendoakan yang itu. Salamatan fid din, afiatan fil jasad. Itu saja doa kita sudah lengkap itu. Setelah doa itu baca Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Sudah. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Iko ibadah awak capek-capek, indak lo khusuk, jarang lo baca jamaah, minta banyak lo ke Tuhan tuh. Panjang lo doanya tuh. Mungkin galak Tuhan tuh kepaja aku mengaku aja. Apa orang kokonya? Sembayang sabanta, ya rasaki mintanya entah sapanuhanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pertemuan kita ini akan diberikan Allah manfaat baik bagi saya dan kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kembali kepada pokok permasalahan pengajian kita, amanah. Jadilah suami yang amanah. Suami amanah, bagaimana kita membawa anak istri kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangannya. Itu amanah kepada kita. Amanah istri, bagaimana kita menjadi seorang istri yang patuh kepada suami dan memelihara harga diri, kehormatan ketika suami ada dan ketika suami tidak ada. Jangan selfie banyak bana, Bu. Tapi kalau di siko nampak tidak banyak nak kawas selfie bana tu. Ya. Ada istri itu selfie agak 3 kali Bapak Ibu sehari memposting. Diposting taruh. Anan suami dipostingnya sampai kali sehari. Indah lo batunjuan iko kalau mau iko ko istri ambo. Lain ndak kabaa di ambo besok ko di hadapan Allah. Sadunia ko orang kaban calik. Kalau masuk ke FB ko sadunia kaban calik itu, Bu. Si Anda ingin mencalik bisa caliknya. Jadi kadang-kadang kita merasa kita hanya berkreasi, tetapi sebenarnya kita sudah merugikan diri kita sendiri. Tapi kalau berdakwah Bapak Ibu memberikan apa? Semacam tulisan untuk kebaikan, ibadah itu. Jadi mudah. HP itu bisa jadi ibadah, tetapi juga bisa menjadi dosa kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita kekuatan untuk selalu memelihara amanah, sehingga nanti di hadapan Allah kita termasuk orang-orang yang selamat sampai nanti ke rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu barangkali Bapak Ibu yang bisa Ambo sampaikan. Dan setahun Ambo baru di siko, Bu. Alun bisa lay bahasa awak siko no. Ya. Masih lari ke bahasa Minang. Lambo cubo-cubo di galaan orang, Bu, Pak, ya. Tapi apa-apa kalau lapar di kami lapau di siko, Pak, ya. Lapaunya pasau ya.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terlebih terkurang mohon maaf. Biasanya ada interaktif, nah. Ada interaktifnya. Kalau kabatannya ada kira-kira tentang amanah tadi Bapak Ibu. Ya, berarti jaleh dan mau sampaikannya. Itu dua tuhnya. Kalau indak dek jaleh tarang dan mau sampaikan, ayo bakalam dan disampaikan tuh. Jadi dua tuhnya kalau tidak ada pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu, marilah kita tutup pengajian kita ini dengan doa bersama. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Hayyun ya Qayyum, ya Badi'as samawati wal ardi wa ya Zal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana abwabal ilmi, abwabal afiyah wa abwabas sihah wa abwabal barakah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'diha tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.